Car Collecting Day, akhirnya iCar V23 yang saya pesan dari IMS 2026 hari ini datang. Saya akan ajak Anda untuk menyambut mobilnya, kita unboxing, kita akan coba mobilnya. Dan ini mobilnya lebih spesial, walaupun ini bukan edisi spesial, tapi menurut saya ini lebih spesial dari yang punyanya Om Mobil. Udah datang. Lihat, keren kan? Gak nyangka di warna silver sekeren ini mobilnya. Oke, kita turunin dulu mobilnya. Kita akan bawa ke belakang garasi kita di PIK 2. Dan saya akan sampaikan ke Anda kenapa saya bilang mobil ini lebih spesial daripada punyanya Om Mobi. Walaupun ini bukan edisi spesial. Dan kita akan bongkar semuanya, kita akan unboxing, dan kita akan bawa jalan. Hahaha, akhirnya datang juga. Kenapa mobil ini lebih spesial? Yang pertama adalah harganya. Pada saat mobil ini pertama kali keluar, hanya keluar dalam special edition yaitu Pro Plus dengan harga 789 juta rupiah. Yang mana dia juga penggeraknya intelligent wheel drive atau all wheel drive. Nah, waktu itu diambil sama Om Mobi karena itu edisi spesial dan terbatas hanya 23 unit. Tapi saya nggak masalah dia mau dapat duluan dari saya karena yang ini harganya mulai dari 389 juta rupiah untuk yang RWD, kemudian yang IWD-nya yang dengan kelengkapan paling mewahnya itu juga tidak sampai 500 juta rupiah. Jadi saya mendapatkan value yang lebih baik. Plus satu lagi yang bikin mobil ini spesial adalah warnanya. Karena ini adalah warna yang akan menjadi sangat jarang untuk sebuah iCar V23. Karena dia dengar-dengar hanya dimasukkan satu batch. Jadi ngobrol sama pihak iCar yang silver ini untuk V23 itu hanya masuk satu batch. Setelah itu tidak akan dimasukkan lagi. Moga-moga bener ya, moga-moga nggak karena terus banyak yang pengen jadi masuk lagi. Ini akan menjadi warna yang cukup eksklusif dan bukan cuma eksklusif. Saya rasa warna ini pas sekali untuk iCar V23. Sekarang V23 itu ada warna hitam, putih, orange, dan hijau. Hijau seperti punya Dan Dimas, hitam seperti punya Om Mobi. Nah, sebenarnya iCar itu kan napasnya itu born to play. Jadi benar-benar mobil bukan yang dibeli hanya dengan rasional tapi juga dengan emosional yang bisa bikin kita senyum dan excited setiap kali membawanya. Jadi warna itu memegang peranan yang penting. Makanya warna yang menurut kita mungkin kurang cocok di mobil lain seperti orange, ternyata itu nomor 2 terlaris di iCar setelah warna hijau. Nah, warna silver ini di iCar kenapa saya bilang cocok sekali? Karena dia itu kontras sekali dengan panel-panel dan aksen-aksen hitam yang ada di mobil ini. Tapi nggak yang terlalu konvensional seperti hitam atau putih. Dan di Cinanya itu ada iCar V23 yang Cyberspace Edition seperti ini. Nah, itu basisnya juga warna silver, dan warna silver ini bikin mobil ini jadi lebih kontras, lebih playful dibandingkan warna yang konvensional, dan cuman satu batch masuknya mobil ini, dengar-dengar seperti itu. Nah, sekarang kita unboxing. Joknya masih plastikan semua. Tapi sebenarnya saya itu nggak terlalu excited sih kalau ngelepas jok kayak gini, jadi saya satu aja yang bagian driver aja. Nah, saya minta tolong buat yang jok lainnya buat dicopotin sama pihak iCar, nanti baru itu saya lanjut lagi.
Plastik di kursi udah diambilin tadi, sekarang giliran saya yang enak-enaknya. Panel piano black di luar ini. Oke. Terus ini udah nggak ada. Oke. Satu lagi panel piano black. Belakang udah bersih, kita masuk bagian dalam. Ada aroma mobil baru. Setirnya dulu. Seneng ya lihat setirnya, palang 3, sporty, tapi juga kayak mencerminkan setir mobil yang tangguh gitu ya. Dan ini simple banget, di sini artinya multifunction button ini. Oke, berikutnya adalah ini drive mode-nya. Drive mode ini dia macam-macam nih. Ada eco, comfort, sport, slippery, off-road, dan ada individual. Terus habis itu untuk volume, ini ya saya senangnya V23 adalah di tengah tren itu semua dimasukkan ke layar, dia masih punya tombol-tombol fisik yang akan memudahkan kita. Ini juga tombol untuk mengatur suhu AC. Kemudian di sini ada untuk fan speednya. Spion. Dan satu lagi layarnya. Nice. Kita udah dapat listrik 80%, jadi emang di charge dengan limit 80% oleh APM-nya. Terus yang lain, udah, ini nggak apa-apa nanti buat istri aja. Udah nggak ada. Ya, sekarang saya akan, masih ada. Sini. Nah, yang di kiri juga masih ada. Itu nanti buat istri. Oke, let's go. Sekarang kita serah terima dulu. Halo Mbak Nita. Halo Om Fitra. Yes, ini Mbak Nita dari Andalan. Jadi iCar itu ada sejumlah dealership ya dari beberapa grup dealer. Nah ini kebetulan kita ngambil dari Andalan. Jadi awalnya saya itu pesen warna hijau. Hijau yang seperti ini, seperti punya Den Dimas. Tiba-tiba terus saya teringat lagi gitu. Bahwa, silver ini lebih cocok buat mobilnya kalau menurut saya ya. Dan ini kemungkinan besar hanya satu batch masuknya. Di last minute saya coba ke Mbak Nita masih bisa nggak saya switch, sih diusahain dulu, diatur semua, ternyata yes masih ada available warna silver. Ini kita serah terima dan tanda tangan. Ini sorry ya, ini anginnya dan ini lagi musim gugur di Peak ya, jadi anginnya gede sama daun-daun tuh berguguran gitu. Bentar lagi musim dingin di sini. Sama di buku servisnya. Oke. Ini buku servisnya. Betul. Kalau buku manualnya? Kalau buku manualnya nanti Om Fitra bisa langsung dari head unitnya karena kita sudah terintegrasi. Udah integrated. Betul. Iya. Terus kemudian juga, ini harus dipegang emang. Iya. Anginnya lagi banyak Mbak di sini. Betul. Terus kemudian juga untuk servisnya kita ada free jasa servisnya itu di 5 tahun atau 75.000 km. Jadi 5 tahun atau sampai 75.000 km kita nggak usah bayar servis. Nggak usah bayar servis. Terus habis itu untuk portable charger saya dapat. Portable charger dapat, terus kemudian juga dapat juga wall charging ya, nanti kita pasangin. Oh, wall charging langsung Betul. ke rumah aja ya, langsung pasangin Langsung di ke rumah. Terus 5 tahun 75.000, kalau garansinya nih 6 tahun ya. Betul, untuk garansinya di sini ada, untuk garansi baterainya di 8 tahun atau 160.000 km, terus kemudian untuk garansi kendaraannya di 6 tahun atau 150.000 km. Nah, kita juga ada gratis biaya jasa sama jasa servis, terus kemudian part servisnya juga di 5 tahun atau 75.000 km. Jadi opsional nih Om Fitra, mana yang kepakai duluan, apakah tahun duluan atau kilometer duluan, kayak gitu. Nah, terus saya
dengar juga kalau misalnya mau servis itu bisa dijemput ya mobilnya? Betul, dia 2 tahun kita kasih free untuk pick up service, terus kemudian ada road assistant juga, itu free-nya di 3 tahun. Oh, oke. Jadi kalau servis selama 2 tahun nih mobil dijemput, nanti setelah selesai servis bisa dibalikin Betul. lagi. Wah, enak juga tuh. Soalnya kadang-kadang kan makan waktu juga tuh servis minimal sampai 2 tahun pertama Iya. bisa di itu ya, di pick up sama Betul, drop off ya. jadi lebih fleksibel. Siap. Oke, Mbak Nita, kalau gitu terima kasih Terima banyak kasih juga, Om delivery-nya Fitra. ya. Terima Sukses kasih terus. banyak. Yang saya pegang yang Oh iya, ini yang Om Fitra pegang. Sorry, sebentar biar. Oke, Mbak Nita, Siap, terima kasih thank banyak. you, Om Sukses Fitra, terus terima ya. kasih. Salam buat teman-teman di Andalan. Terima kasih Om Fitra. Nah, sekarang kita balik lagi ke mobilnya. Jadi pertama kali saya ketemu mobil ini itu di Wuhu, di Cina di tahun 2025. Ketika itu mobil ini benar-benar masih belum dijual dimanapun, dipajang di sana. Wah, saya begitu lihat bentuknya keren banget ya. Benar-benar kayak mobil yang siap diajak main-main gitu ya, sesuai dengan moto iCar Born to Play gitu. Dari depan, samping, sampai belakang tuh penuh dengan detail-detail yang unik, yang ada kesan retronya, tapi juga ada kesan futuristisnya. Di sini nih radar semua bikin tampilan jadi futuristis, tapi lampunya bentuknya bulat, jadi ada kesan retronya. Kemudian kap mesinnya itu modelnya dibandingkan fendernya seperti ini, jadi ada kesan retronya juga, tapi banyak sensor-sensor dan ada aksen-aksen piano black yang bikin kesan futuristis juga. Secara model benar-benar saya suka dengan mobil ini, dan begitu tahu speknya lebih suka lagi karena ternyata hadir dalam varian baik rear wheel drive maupun all wheel drive. Nah, yang rear wheel drive itu ada 2 varian. Varian yang paling bawah itu bahkan tidak sampai 400.389 juta rupiah, dan varian yang paling tingginya itu berbeda sekitar nggak nyampe 70 juta rupiah dibandingkan RWD yang varian yang paling tinggi. Jadi dengan perbedaan sekitar 70 juta rupiah, yang didapat di IWD adalah baterai yang lebih besar. Kalau baterainya sebelumnya di RWD itu di 60-an, 65 kalau nggak salah kWh, yang ini 82 kWh, 81,7, hampir 82 kWh. Range-nya sangat memadai, 430 km. Tenaganya lebih besar, tenaganya mencapai 211 PS atau 208 HP. Dan walaupun ini bentuknya SUV yang siap off-road, tapi 0 sampai 100 km per jamnya itu diklaim oleh iCar tuntas dalam 7,5 detik. Nah, tapi kalau yang itu nanti kita bisa tes sendiri berapa hasilnya. Tapi secara speknya memadai, all wheel drive, baterainya besar, range-nya cukup jauh, kelengkapannya benar-benar lengkap, sampai ADAS juga ini lengkap semuanya, dan harga tidak sampai 500 juta rupiah. Kayaknya hampir nggak ada kayaknya ya, coba ingetin saya, mobil SUV elektrik di bawah 500 juta rupiah yang all wheel drive dan baterainya di atas 80 kWh. Iya, kayaknya ini, makanya ini value for money-nya bagus. Dan seperti saya bilang tadi, saya sebenarnya ditawarin jadi dapat yang pertama kalau mau ngambil yang Pro Plus. Cuman yang Pro Plus tidak sesuai dengan selera saya, tapi mungkin Om Mobi juga akhirnya mengambil mobil itu hanya untuk mendahului saya. Dia pengen lebih dekat, walaupun sejumlah aksesorisnya katanya dicopotin lagi, karena menurut saya dalam kondisi pure seperti ini, iCar itu seperti kanvas yang siap kita modifikasi sesuai dengan selera kita. Kebetulan Pro Plus bukan selera saya, tapi itu limited hanya 23 unit. Nah, untuk yang V23 yang IWD, yang tipe paling atas all wheel drive, bannya bukan 19 inci seperti yang RWD, tapi 21 inci. Jadi proporsional gitu dengan mobilnya tuh. Ya bandingin, EV, baterai gede, tenaga gede, nggak sampai 500 juta rupiah, dapat velg dan ban 21 inci. Nah, ini juga detail yang menarik. Biasanya kalau mobil biasa tuh di sini kaca, tapi ini solid panel V23. Dan sebenarnya ini ada satu saya senengnya, karena barang yang kita taruh di bagasi itu jadi lebih private lah gitu ya, nggak gampang dilirik. Ya walaupun kalau dilirik dari belakang tetap bisa gitu ya, tapi minimal ini keren gitu kalau dilihat di belakangnya. Ini juga yang saya seneng banget di belakangnya, karena lihat ini tempat yang mestinya biasanya buat ban serep, tapi ini buat
box. Boxnya ini sayangnya nggak bisa buat nyimpan barang. Jadi ini benar-benar cuma aksesoris yang menambah estetika aja. Di sini ada third brake lamp dan di sini ada V23 dan di sini ada tempat untuk kamera belakangnya. Pintunya ngebuka ke samping, bagasi nggak gede. Kalau dibandingin J6 jauh lebih gede kemana-mana. Walaupun kalau kita mau bawa barang banyak, ini bisa selalu kita lipat. Nah, di iCar ini juga ada sejumlah panel-panel yang bisa dilepas. Ini bukan cuma buat estetika, karena akan ada sejumlah aksesoris yang bisa dipasangkan di mobil ini. Aksesoris mobil ini banyak sekali, dari mulai tangga, roof rack, sampai ke bagian interior juga banyak. Dan sekarang pihak iCar itu sedang melakukan studi untuk memasukkan genuine aksesoris dari mobil ini. Tapi selagi mereka melakukan studi, sudah banyak dealer-dealer yang menjual aksesoris iCar dari pihak ketiga yang sudah kompatibel dengan mobil ini. Nah, untuk kunci, ini saya dapat 3 buah kunci. Jadi ada satu kunci utama yang besar seperti ini. Kemudian ada kunci serep mekanikal seperti ini. Dan ada kartu. Coba ya kita ambil. Nah, ini ada kartu NFC. Ada kartu NFC seperti ini. Ini kita bisa mengunci dan membuka mobil dengan menyentuhkannya ke sini. Mungkin Anda bertanya, loh, lebih gampang kunci biasa dong, kan? Kunci biasa kan ini apa? Tinggal dikantongin. Iya, tapi kadang-kadang kunci biasa itu terlalu menonjol, apalagi ini kuncinya besar, terlalu menonjol kalau di kantong. Nah, kalau ini kan effortless, kita bisa masukin aja ke dompet, jadi kita tinggal tempelkan ke sini, kita nggak perlu bawa barang-barang yang menonjol di. Nah, ini ngunci dia. Nah, saya mau coba nih. Sekarang saya datang. Nah, kalau yang NFC ini memang harus ditempel seperti ini. Emang ada satu step dibandingkan kunci biasa karena dia tidak ada peranti elektroniknya, dia nggak ada baterainya. Tapi ini kan bisa saya letakkan misalnya di dompet saya seperti ini. Kalau mau ngunci tinggal ketebelan. Saya kan tinggal taruh di dompet seperti ini, dan ketika mau mengunci mobil seperti ini, tinggal lagi. Terus nanti ketika saya mau buka mobil, saya tinggal tempelkan, atau kalau nggak mau tempelin gini aja. Nggak bisa, kurang tinggi. Nah, seperti itu. Footstep juga ini udah dari standarnya udah ada. Nah, ini sengaja saya pilih nggak pakai kaca film karena saya mau pasang kaca film solar guard yang saya sudah percaya memang bisa melindungi dari panas matahari, penolakan panasnya itu sangat bagus, dan saya sudah percayakan produk itu ke semua mobil-mobil saya. Ini mobil tinggi ya, mobil tinggi, dia nggak ada panoramic roof, tapi memang mobil ini lebih pantas kalau misalnya kita kasih roof rack, terus kita kasih tangga gitu. Nanti kita tunggu deh aksesoris resminya. Terus ini ada over fendernya, ini juga ada modelnya ke retro-retroan seperti itu. Dan ini juga bumpernya tuh terpisah gitu, bumper bawah sama atas tuh terpisah. Jadi ada kesan retronya tuh kental, dan ini sih walaupun mungkin ada beberapa inspirasi atau kemiripan lah dengan sejumlah mobil lain, baik yang dari masa lalu atau dari masa sekarang, tapi secara keseluruhan iCar V23 ini punya desain eksterior yang menggoda mata untuk melihatnya. Oke, kita masuk. Nah, kalau kita pakai kartu NFC, memang ketika di mobil kita nggak bisa langsung jalan kalau kita nggak punya kuncinya. Ini harus ditaruh di sini. Ini ada tempat buat NFC-nya. Nah, ini dia, joknya udah elektrik. Nah, ini yang agak sedikit saya sayangkan, ini setirnya tilt tapi tidak bisa teleskopik. Untungnya buat tinggi badan kira-kira dari 160 sampai 165 lah sampai 180,
itu cukup pas. Tapi kalau Anda di bawah 165 mungkin Anda akan mendapati pedal gasnya jadi agak sedikit lebih jauh. Kalau Anda di atas 180 mungkin Anda akan mendapati setirnya jadi terasa agak jauh. Tapi untungnya ini untuk tinggi rata-rata gitu ya, ini udah cukup ergonomis dan setirnya modelnya sporty, dan yang seperti tadi saya bilang, saya senang banyak tombol-tombol fisik di sini. Ini kita baru jalan 8 km, jadi benar-benar ini mobil yang nggak pernah dipakai sama sekali, unworn, belum pernah dipakai mobilnya. Pengatur spion, pengatur kunci, dan power window ini ada di atas, bagian atas. Sini materialnya empuk. Ada Born to Play di sini. Nah, ini kenapa nggak ada MID di sini? Karena di sebelah kanan sini sebenarnya ini sudah cukup ergonomis, jadi kecepatan, posisi gigi, posisi transmisi, semua yang biasanya ada di instrumen tuh ada di layar sebelah kanan ini, dan ini cukup dilirik saja udah cukup. Bahkan kalau misalnya setirnya kita rendahkan, dia akan ketutup, kecuali kalau kita setirnya tinggi gini. Tapi kalau Anda tetap pengen ada MID di sini, itu ada aksesorisnya. Jadi rencananya saya juga pengen coba pasang aksesorisnya nanti seperti apa. Tapi kalau nggak kita pasang, di sini ada siluet dari V23 sedang off-road tuh, sedang miring. Dan di sini ada pengatur ketinggian lampu. Nah, nanti review lengkapnya itu Anda juga bisa lihat di Auto Driver. Saya udah bikin. Yang jelas dengan kepemilikan mobil ini nanti saya akan coba dalam jangka panjangnya seperti apa, plus minusnya yang saya suka dan saya kurang suka. Tapi sekarang kita coba bawa jalan dulu untuk pertama kalinya. Masih keinget bener waktu tahun lalu saya ke Wuhu, pertama kali ketemu mobil ini tuh langsung, wah, kapan ini masuk Indonesia? Pihak Chery waktu itu kan belum ada iCar kan. Karena ini Chery Group, pihak Chery bilang, ya Pak Fitra, ini kita masih studi dulu untuk menentukan masuk ke Indonesia apa enggak. Wah, tapi ternyata mereka cepat, gercep, langsung launching merek iCar di sini di IMS awal tahun 2026, dan mereka langsung buka pemesanan buat mobil ini, dan akhirnya dapat. Kenapa saya kenapa saya pengen V23 selain bentuknya yang menarik ya? Karena ini tipe mobil yang akan sangat berguna sehari-hari. Satu, dia listrik, dia bisa dipakai tiap hari dengan biaya yang sangat rendah, biaya energinya. Kemudian dia tinggi, jadi fleksibel ke segala medan, ditambah IWD pula, all wheel drive, intelligent wheel drive kalau kata mereka. Jadi nggak takut juga mau ke medan-medan berlumpur. Terus habis itu mobil ini juga lebih user friendly. Sebelumnya saya juga punya mobil listrik yang all wheel drive, yaitu Chery J6. Nah, Chery J6 juga menyenangkan, bentuknya juga keren. Tapi ini bentuknya tuh lebih khas lagi daripada Chery J6, dan pengontrolannya lebih mudah. Ada tombol-tombol fisik, serta dia juga lebih tinggi tongkrongannya gitu ya. Jadi lebih gagah sebagai sebuah SUV. Bahkan kalau misalnya Anda nggak perlu yang IWD, Anda cukup yang rear wheel drive, dan Anda nggak perlu fitur ADAS gitu ya, itu harganya hanya 389 ini mobil. Di bawah 400 juta. Coba, di bawah 400 juta dapat SUV yang ukurannya seperti ini. Walaupun tenaganya nggak gede, yang RWD tenaganya 136 HP, tapi ya masih memadai gitu. Itu hanya di 300 jutaan rupiah. Kita coba tarikannya. Kita pakai mode sport. Oh, kuat. Wah, udah mau 100 aja. Tapi ya memang ini bukan mobil untuk kebut-kebutan, tapi tenaganya lebih dari cukup, 211 PS. 0-100 7,5 detik. Sayang saya nggak bawa ini. Saya nggak bawa alat ukur, tapi rasanya sih emang akselerasi 7 detik kan rasanya. Tapi nanti buat lebih presisinya nanti saya ukur di video berikutnya. Pada saat pertama kali mencoba mobil ini itu di Cina, tapi itu tracknya track off-road. Wah, itu lebih dari cukup capability-nya untuk di off-road, walaupun dengan ban aspal ya. Nah, kemudian pas nyoba berikutnya itu di IMS 2026, di situ di jalan aspal. Nah, saya ngerasa
suspensinya itu lebih keras dibandingkan J6. Dan memang benar, ternyata memang dibuat lebih keras. Saya konfirmasi ke iCar karena untuk alasan kestabilan, karena mobil ini center of gravity-nya lebih tinggi, jadi untuk menghindari kelimbungan berlebih dibuat keras. Makanya sekarang kalau misalnya kita pindah jalur, wah, dia masih terasa sigap dan body roll-nya itu minimal untuk mobil yang setinggi ini. Dan kalau misalnya di jalanan normal ya, kerasnya tuh bukan keras yang menyiksa, tapi lebih ke firm, tapi peredamannya juga cukup dewasa. Dia tidak memantul-mantul seperti ini dan jadi mantep sampai di kecepatan tinggi. Memang bukan suspensi yang seempuk yang ada di J6, tapi rasanya itu yang lebih proper memang untuk mobil dengan karakter tinggi bodi seperti ini. Posisi nyetir kita tuh agak tinggi, jadi visibilitas itu luas, baik ke depan, ke belakang, ke samping. Kayak kita tuh in control gitu. Serta yang saya suka juga di sini ada cheat mode-nya. Jadi ketika kamera itu kita bisa ngelihat ban depan itu nginjek kemana. Tapi banyak banget ini fitur-fiturnya, saya belum sempat bongkarin semuanya, belum sempat ngulik semuanya. Karena ya ini baru serah terima. Nanti saya akan pakai dulu beberapa lama. Rencananya juga kayaknya saya pengen pasang itu deh, pasang panel MID yang di depan, karena di andalan ternyata ada, tadi udah ditawarin buat pasang. Terus saya pasti akan pasang kaca film solar guard, dan mungkin juga saya akan proteksi dengan Vicul PPF untuk catnya. Ini penyaluran tenaganya juga enaknya natural, jadi walaupun di sport mode kita injek gas langsung, dia tuh tidak yang langsung 100% torsi dikeluarkan seketika, jadi seperti ditabok gitu, enggak. Dia gradual, jadi memungkinkan untuk pengendaraan yang halus. Enak kok nih. Ini sih buat sehari-hari enak banget nih pasti. Udah listrik, bisa kemana aja. Ground clearance-nya tinggi. Terus setirnya juga enteng, setir bisa diatur beratnya. Tenaganya kenceng, penyaluran tenaganya halus, dan hening mobilnya. Tapi nanti saya masih akan sering jalan kan pakai mobil ini. Dan nantinya saya akan bikin video lagi, itu akan lebih detail lagi apa yang saya rasakan setelah memiliki mobil ini. Worth it nggak dengan harganya, apa saja kelebihannya, apa saja kekurangannya, pokoknya nanti kita buka semua. Tapi seneng banget akhirnya dapat warna yang spesial sekali, warna yang off katalog, yang moga-moga aja bener cuma dimasukin satu batch saja. Alhamdulillah. Ya, sekarang kita balik ke garasi lagi. Ya, senang sekali. Alhamdulillah akhirnya datang mobilnya. Cuman memang dengan datangnya mobil ini akan ada sejumlah mobil juga yang harus saya jual. Belum tahu yang mana. Stay tune aja di Instagram saya. Nanti akan saya kabarkan mana yang dijual. Tapi overall terima kasih buat Cherry Group, iCar, Andalan yang sudah memberikan pelayanan yang terbaik, dan alhamdulillah mobil ini pun bisa dibeli secara cash oleh saya. Dan tidak lupa saya doakan Anda yang pecinta otomotif, punya mobil idaman, punya mobil impian, dimudahkan jalannya untuk mendapatkannya, dimudahkan untuk mendapatkan rezeki yang banyak. Tapi jangan lupa selalu cari rezeki dari jalan yang halal, jangan menghalalkan segala cara. Percuma kaya kalau kita pencuri, kita koruptor, atau kita orang yang menzolimi orang lain. Cari harta di jalan yang halal, selalu syukuri apa yang kita dapat, insya Allah kita akan happy dan mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi begitu saja video kali ini. Saya akan bikin video lanjutan tentang mobil ini, mungkin tentang layanan after sale service-nya, kemudian bagaimana ketika dipakai dalam jarak yang jauh, mungkin sendiri atau bersama keluarga, apa saja yang saya suka dan apa saja yang kurang saya suka dari mobil ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Edi jika Anda belum. Follow Instagram saya di sini. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.